Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita di hari yang ke-20 bulan Ramadan ini, dan ini adalah termasuk nanti malam kita akan masuk kepada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa dijadikan sebagai kesempatan yang berharga untuk kita mengintrospeksi, melihat apa yang telah kita lakukan berkaitan dengan pendidikan anak kita. Maka kita melihat, maka kita evaluasi apakah pendidikan terhadap anak-anak kita telah bagus berkaitan dengan Ramadan, pendidikan puasa, sholat dan sebagainya. Apakah masih lalai dengan perhatian pengasuhan ya terhadap anak-anak kita. Bila melihat hasil kita, apa yang kita upayakan sudah bagus, maka ditingkatkan. Ya, apabila ternyata masih kurang, maka kita perbaiki. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sungguh tiada terkira, tidak bisa kita hitung-hitungnya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita menghitungnya. Di antara nikmat yang agung, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah nikmat dikaruniakan anak. Ini adalah merupakan nikmat. Ya. Nikmat sekali. Kita menikah dengan pasangan kita sekarang, apa yang diinginkan? Yang mempunyai keturunan. Berapa banyak orang-orang yang tidak dikaruniai keturunan sehingga mereka merana, bahkan sebagian orang sampai bilang ke saya itu Ustaz hampir gila. Jadi udah bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun ya di rumah. Kan kata saya, antum di rumah ada televisi, bisa nonton dengan istri antum. Enggak, ini bosan, semuanya bosan. Jadi tidak ada hiruk pikuk di rumah, cerewetnya anak, berantemnya anak. Yang mungkin berantemnya anak di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian itu memusingkan, betul nggak? Diam kamu, ya. Udah pusing saya kan gitu, kita pusing. Nah, justru hiruk pikuk seperti itu didambakan oleh pasangan-pasangan yang belum mendapatkan keturunan. Itu adalah nikmat sekali, ya, nikmat sekali, ya. Ya, gimana gak nikmat orang yang biasa kita dapatkan itu tatkala hilang, sebenarnya kita kehilangan, betul enggak? Ya, misalkan tatkala anak-anak kita ke neneknya, oh sepi, ternyata terasa sepinya. Padahal ketika hadir diamakan wae kurang tanya kan gitu. Atau tatkala ke pondok, usia udah mencapai usia pondok, kemudian kita masukkan ke pondok, terasa sepi, ya, terasa sepi, tinggal berdua, terame kan, seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak ini adalah
perhiasan, hiburan kehidupan dunia, ya, harta dan anak, ya. Dengan keduanya itu berbangga-bangga orang-orang itu, ya, membanggakan hartanya, membanggakan anaknya. Alhamdulillah, anak saya sudah bisa tampil di panggung, ya, seperti itu. Sudah tampil di YouTube, ya, tinggal ngeker sorangannya, tampilkan ke sorangan seperti itu. Lihat, juara ini, alhamdulillah prestasi yang begini. Ya, ini ibu-ibu ini nggak mau kalah. Anak saya juga, alhamdulillah, di sana ranking 1. Wah, seperti itu kan, itu membanggakan. Seperti juga membanggakan harta, ya. Sudah punya ini, sudah punya itu. Ya, suatu yang zina, ya, perhiasan di di kehidupan dunia ini. Dan nikmat itu tidak akan terasa kecuali kalau nikmat tersebut hilang, ya. Nikmat itu hilang kalau harta itu hilang. Nah, mulai kerasa bermanfaatnya. Apa yang kita miliki hilang, sudah tidak dimiliki lagi. Anak yang tadinya cerewet, bahkan cenderung nakal, ini dan sebagainya, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa hilang kan, seperti itu. Atau contoh yang tadi saja, tidak hadir beberapa waktu saja karena di pondok atau di neneknya atau di saudaranya juga terasa, ya, sepi. Maka sebagian orang, ya, menjadi yang mengorbankan segalanya untuk mendapatkan yang hilang tersebut. Supaya apa? Supaya mengobati perkara-perkara yang menimpa kepadanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nikmat yang agung, ya. Dan nikmat yang agung ini yang berkaitan dengan anak adalah nikmat amanah, ya. Nikmat amanah, ya. Jadi nikmat-nikmat yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dan anak, adalah merupakan apa? Merupakan amanah dan juga tanggung jawab, ya. Di satu sisi nikmat, tetapi juga menjadi amanah dan tanggung jawab yang kedua orang tua akan ditanya pada hari kiamat. Ya, bukan hanya senang-senang dengar harta, bukan senang-senang dengan anak, ya, bermain-main, tetapi ada tanggung jawab besar, ada tanggung jawab yang berat, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Apakah kita kedua orang tua itu termasuk orang yang menjaga amanah, atau sebaliknya termasuk dari orang-orang yang menyalahgunakan amanah atau melalaikan amanah, ya. Perhiasan keturunan, kesenangan dengan keturunan tidak akan sempurna keindahan dan kebahagiaannya kecuali bila perhiasan itu lebih dihiasi lagi dengan agama, ya. Kesenangan itu dihiasi dengan agama, dihiasi dengan akhlak yang baik. Kalau tidak dihiasi dengan agama, maka itu hanyalah ujian, bala, ya, musibah bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Anak-anak pinter, ya, anak-anak pinter, tapi itu bukan kena ke agama. Pinter tapi akhlaknya buruk, ya, tidak berbakti terhadap orang tua, ke orang tuanya berkata kasar, bahkan mau melawan dan sebagainya. Padahal pinter-pinter, ya, cakep-cakep, cantik, cakep dan sebagainya, tetapi itu tidak ada apa-apanya, ya, tidak bermanfaat sama sekali, ya, di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal imamu, maka imam,
Maka imam pemimpin adalah ra'in, adalah merupakan pengembala. Ra'in itu dari ra'iyah ya. Ya, rakyat itu adalah yang digembalakan, yang digembalakan. Imam itu adalah pemimpin dan dia itu mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu, dan seorang laki-laki ya bapak-bapak nih adalah ra'in fi ahli, adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ya. Dan ibu-ibu sama, juga pemimpin ketika bapaknya sudah lagi tidak di rumahnya, adalah ra'in fi baiti, adalah pemimpin di rumahnya, dan seluruhnya akan mendapatkan pertanyaan ya, tanggung jawab, semuanya akan tanggung jawab. Kepemimpinan, pengasuhan, pendidikan adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dari mengabaikannya. Ya, dari mengabaikan dari penegakan terhadap amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini ke langit-langit, ke bumi, ke gunung. Fa'abaina, maka mereka menolak. Anta an yahmilnaha, untuk memegang amanah tersebut. Wa asfaqna minha, dan mereka khawatir dari amanah ini, takut tidak bisa memegangnya, tidak bisa menunaikannya. Wa hamalahal insan, namun manusia memegangnya, sanggup ya memegang amanah ini. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia itu kebanyakan zaluman, adalah orang yang zalim, jahulan, orang yang bodoh ya, seperti itu. Manusia telah menerima amalah ini, maka mau tidak mau kita harus menunaikan amanah ini. Amanah yakni menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Ya, bagaimana berkaitan dengan kewajiban, bagaimana berkaitan dengan larangan, bagaimana yang berkaitan dengan tanggung jawab kita semua, yang berkaitan dengan masing-masing. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian adalah adibuhum, didiklah mereka bil Quran wa sunnah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Didiklah mereka ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tidak amanah, artinya tidak memegang amanah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, barang siapa yang ihmal, lalai ya, dari mengajarkan anaknya pada perkara yang bermanfaat untuk anak tersebut, watarakahu, sudah kemudian dia membiarkan begitu saja anaknya, mau berem dek hidung, dibiarkan aja semaunya, sesenangnya anak itu, dibiarkan anak itu, dibiarkan dari diisuk jedur teu ka sore jeder eta budak nyoo HP we, nyoo tablet, keun bae, nu penting mah anteng ya, biarkan begitu. Bulin ka ditu ka mana jeung babaturanana diantepkeun seperti itu. Maka faqad asaa ghayatal isaa, sungguh dia telah berlaku buruk dengan sebenar-benar perlakuan buruk ya, seperti itu, yang paling buruk. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhu min kibalil aba, kebanyakan anak-anak ya, kebanyakan anak-anak
Hanyalah rusaknya mereka itu adalah dari sisi orang tuanya. Rusaknya itu dikarenakan orang tua, min kibalil aba, dari sisi orang tuanya. Wa ihmaluhum lahum, dikarenakan lalainya mereka, membiarkan mereka semaunya. Wa taraka ta'limahum faraidad dini wa sunanihi, dan meninggalkan pengajaran terhadap mereka, tidak mengajar mereka faraidad din, perkara-perkara yang wajib dalam agama, mengajarkan salat, ya, mengajarkan berbakti terhadap orang tua, tidak mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada tetangga, kepada teman dan sebagainya, yang fardu, ya, yang fardu wasunanihi, dan perkara-perkara yang sunnahnya, ajarkan salat dengan juga salat sunatnya, ya, mengajarkan sedekah, yaitu kan sunnah, ya, perkara-perkara yang sunnah, dalam berpakaian dan sebagainya. Fa'adauhum siqaran, maka mereka membiarkan, ya, dalam ketika kecilnya, falam yantafi'u bi anfusihim, kemudian mereka tidak mengambil manfaat, tidak bermanfaat, ya, untuk dirinya karena dibiarkan. Walan yanfa'u aba'uhum kibaran, dan kemudianlah orang tua mereka itu tidak bisa mengambil manfaat, tidak bermanfaat si anak itu terhadap ayahnya. Walan yanfa'u aba'uhum kibaran, maka si anak tersebut tidak bermanfaat ketika sudah besarnya. Kenapa? Nah, karena tidak dididik, ya. Ya, wajar kalau sudah besarnya juga jadi wangkelang budak teh, jadi bedegong, ya, seperti itu. Karena apa? Karena tidak dididik. Siapa yang salah? Kita sebagai orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang ayah, ibu terhadap anaknya. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diketahui, harus dipahami bahwasanya al aslu fi tarbiyati pokok dalam tarbiyah, dalam pendidikan adalah an-nas'u iqamati ubudiyati lillahi azza wa jalla fi qulubihim, menumbuhkan iqamah, pendirian ubudiyah kepada Allah, menumbuhkan dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap ubudiyah, penghambaan terhadap di dalam hati-hati mereka, ditumbuhkan. Ini adalah pokok dalam tarbiyah. Wa gharsiha fi nubusiha wa ta'ahadaha, juga senantiasa menjaga, ya, tumbuh dan terpelihara di dalam jiwa-jiwanya, dan senantiasa terikat di dalam jiwa-jiwanya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, ya, bahwasanya tatkala disebutkan bahwa yang dilahirkan itu adalah berada dalam fitrah agama Islam, bahwa sebenarnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, berada dalam agama Islam, ya. Maka tidaklah perlu kecuali bagaimana menjaga anak tersebut berada dalam fitrahnya, sehingga apa? Sehingga tidak keluar dari fitrahnya dan tidak tersesat. Maka harus terus dijaga, diawasi supaya berada dalam fitrahnya. Nah, ini yang utama, menumbuhkan sikap ubudiyah di dalam hati-hati mereka. Yang kedua, ibu bapak sekalian, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mentarbiyah, ya, ketika mentarbiyah,
dan ketika memberikan nafkah, ketika mengasuh, ketika mengawasi, ketika mengajari, bahkan ketika menghibur mereka, bermain-main mereka, membahagiakan mereka, ya, membahagiakan mereka dalam apapun aktivitas yang dilakukan, hendaklah berihtisab dalam hal itu. Apa berihtisab itu? Ihtisaban itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendidik, bahkan hanya dalam keadaan mendidiknya. Bahkan apa? Ketika bermain-main dengan mereka. Merayu mereka, mengajak mereka main, ya. Dan mesti dilakukan, ya. Tidak pendidikan itu kering kerontang tanpa adanya hiburan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermain kuda-kudaan dengan cucunya? Ya, bayangkan seorang Nabi, ustad lah, ulama, ya, yang penuh keilmuannya, kudu kudaan tah jeung incuna, kan seperti itu. Bukankah ini adalah mungkin bagi sebagian orang namanya seorang ulama, ya, yang berilmu itu kan jaim, menjaga, ya, nggak mau heureuy, nggak mau main, ini bermain-main kan seperti itu. Nah, ketika bermain-main dengan anaknya, ketika bersenda gurau dengan anaknya, ya, itu pun diniatkan apa? Ihtisab, ya. Karena apa? Karena pada pokoknya dalam segala hal yang berkaitan dengan anak itu apa? Ta'abbud, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apapun perkara yang itu adalah merupakan apapun perkara ucapan, perbuatan yang zahir dan yang batin, ya, yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Memberi nafkah, ya, memberi nafkah terhadap mereka, ya, nafkah, harta yang diberikan adalah ibadah. Bahkan lebih ibadah daripada memberi nafkah kepada yang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, sabaraha 1 dinar teh? Ustaz Ramdhani, 1 dinar teh berapa? Dinar sekarang, dinar antam, ya, jangan sebut merek. Ya, 1 dinar berapa gram? Ya, mata uang emas. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Di jalan Allah teh dikasih bekal, ya, dikasih bekal bagi yang berperang. Tatkala tidak berperang nih, ini perbekalannya, ya, nih untuk ngasih bekal ke santri yang thalabul ilmi nih, ya, bisa bilillah, ya. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin, dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada yang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, istri dan anak-anakmu. Mana yang paling besar? A'dhamaha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlika. Itu yang paling besarnya adalah pahala yang kau infakkan, nafkahkan kepada keluargamu, ya, kepada keluarga. Ini hadis bukan ngajarkan pelit, entong sedekah kenceleng ka masjid, tong masihan ka miskin anu minta-minta dan sebagainya, bukan mengajarkan, tapi mengajarkan bahwasanya supaya sadar bahwasanya nafkah yang diberikan kepada istri itu yang paling besar pahalanya, Jadi jangan ngerasa diminta sama istri itu
terjadi nafkah, terjadi apa infak, infak sedekah maka masjid ya seperti itu. Ini adalah jika terpaksa bahkan beban kan kamari tak ngeus ya itu paling tidak suka tuh Bapak Ibu sekali, Bapak ya kalau jadi kalau ketika itu serasa di cabik-cabik tuh hatinya tuh ibu-ibu, wah langsung ibu-ibu gak senang dikitukan. Jadi jangan bilang ya, hari kamari kamana. Nah pertanyaan itu menghujam kajian itu diberi duit daripada apa? Daripada ditanya seperti itu ya. Maka jadilah ibu-ibunya itu bikin aci, bikin ini dipoto, distatuskan, di Facebookan. Eta gara-gara bapak-bapak gitu ya. Gara-gara jadi we jualan online. Dah gitu atuh bongana gitu ya. Seperti itu. Ya sebagian orang suka dengan apa namanya dengan istri yang pintar cari duit, betul nggak? Ya betul nggak? Tapi kalau saya nggak suka, ya yang wanita istri yang cari duit, yang pintar cari duit tidak suka. Kenapa? Jadi dimanapun saya naruh duit dia pintar carinya, tidak suka. Seperti itu ya. Jadi yang paling besar apa Bu? Apa Pak? Ya, yang diberikan terhadap istri, yang diberikan, bayangkan bandingannya dengan sabilillah aja lebih besar pahalanya. Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, idza anfaqar rajulu ala ahlihi, apabila seorang menginfakkan kepada istri kepada anaknya nafaqatan suatu nafkah ya, udah jadi bahasa ya, yahtasibuha ya, kemudian dia ihtisab dengannya, sedekah yang paling besar gitu, atau kira-kira dihadirkan ya, jadi jangan berat ya, sedekah yang paling besar, kanat lahu sedekah, maka itulah jadi sedekah ya, ada sedekah. Tetapi kalau diimplik-implikanku nu kamari ge aya keneh kamana wae, seperti dibelikeun naon wae ya, seperti maka itu tidak jadi sedekah ya amal kutruk gitu mah ya, amal kutruk ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mesti dalam melaksanakan perkara tarbiyah, pendidikan didasari dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekolahkan anak didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tujuan dunia, maka hilanglah, hancurlah keikhlasannya. Ya, sebagian orang tua ya menyekolahkan anaknya ke suatu sekolah untuk apa? Untuk supaya ijazahnya ya, untuk itu adalah dunia. Ya, sengaja menyekolahkan di sekolah-sekolah favorit atau bahkan di pondok-pondok favorit. Ya, wah, kalau keluaran pondok sana itu mengatakan saya keluaran pondok wah bangga gitu orang teh. Itu namanya sekolah favorit. Ya. Ini Pajar Sunnah juga favorit. Favorit di ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Ya, favorit keluarga ya. Di sini juga favorit keluarga. Nah, jadi ketika menyekolahkan itu ikhlas karena Allah, bukan untuk syahadah, bukan untuk ijazah. Ya, itu mah aya ijazahan. Ya, seperti itu ya. Ijazahna teh diakui ditu mah gitu. Sarua jeung negeri. Wah, jabat ieu mah agama. Kan seperti itu. Seperti itu. Aduh, di ieu mah teu aya ngan paket A. Aduh, kumahanya ieu teh payu henteu. Jadi eta teh jadi beban pikiran gitu. Jangan ya. Yang penting kontennya ya. Itu kan dunia semata ya, dunia semata ya, dunia. Ya, jadi jangan ada tujuan dunia ya, tujuan dunia. Jadi tujuan mengajari anak, tujuan menyekolahkan anak adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu.
ya. Dan menyekolahkan anak memang sekolah yang kita pilih adalah mewakili dari kita. Kalau mewakili dari kita, maka kita sebagai orang tua atuh kudu akur jeung pihak sekolah teh. Jeung guru teh kudu akur. Lain ieu mah nu digerekeun protes. Mayar telat, protes banyak, kahayang itu, kahayang iya. Jadi kalau ini partner, namanya juga partner babatur, ya sama-sama ada kekurangan. Bagaimana Bu kalau begini? Yang juga pengalaman saya, seperti itu. Jadi bareng, ya kerjasama seperti itu, ya. Ya. Jadi harus apa? Harus sekolah itu benar-benar yang kita pilih mewakili kita, ya. Sekolah adalah kitanya lagi tidak mampu, pengen bantuan sekolah gitu, karena kita terbatas, ada harus mencari nafkah, ibu-ibu ada kesibukan ibunya dan sebagainya. Kalau bisa mah itu seperti orang tuanya Musa, ya, bapak nak kepala sekolah nak, ibu nak guru nak, gitu, mendidik, ya. Untuk nafkahnya ngebon gitu, ya, itu teh, ya seperti itu, ya, seperti itu, dengan kesederhanaannya seperti itu. Nah, idealnya udah gitu atuh. Ya, saya pun belum mampu untuk demikian, seperti itu, ya, belum mampu. Idealnya seperti itu. Nah, sekolah yang kita pilih adalah wakil dari kita. Jadi pendidikan tidak ada unsur-unsur dunia, ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, adapun ada unsur dunianya, syahadah, ijazah, ranking, kebanggaan, itu mah hanya yang ngikutin aja lah, efek saja. Bahkan bila pun kita menyekolahkan anak ilmu dunia nih, kedokteran, jadi arsitek, jadi kepolisian atau apalah, pokoknya bersifat dunia, lain jadi ustadz, yang jadi ulama, bukan. Itu pun harus diniatkan diniatkan bahwasanya supaya peradaban Islam itu tidak ketinggalan, ya. Dokter jadi dokter Islam, ya. Arsitek Islam, insinyur Islam, segitu. Jadi segalanya untuk niat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ada, sekali lagi, jangan ada dalam mendidik anak, jangan ada tujuan dunia atau bahkan tujuan dibalas dengan dunia. Gimana dibalas dunia teh? Atos nyakolakeun barudak, engke bakal murang tarima tah, geus kolotna teh urang geus ripuh gitu tah. Itu kan pengen apa? Pengen dibalas lagi. Sudah mengeluarkan modal, ya. Wah, bayangkan biaya kedokteran teh sabaraha tuh, ya, jutaan, ya. Kemarin ada orang tua murid saya, Ustaz, badai ngical mobil kawan-kawan. Iya, biaya murang kali siapa di mana, di kedokteran. Dengan kudu jeung jual mobil segala, kan, seperti itu. Luar biasa, ya, luar biasa. Modalnya banyak, ya, modalnya besar, ya. Modal yang besar tidak diharapkan anak itu membalas. Adapun nanti kalau membalas anak, nah itu mah efek atuh. Ya, namanya berbuat baik akan dibalas baik, tidak ada pengharapan, ya. Yang keempat, nasihatnya dalam tanggung jawab kepada anak adalah selalu mengiringi niat dalam urusan pendidikan anak ini, ya, hampir mirip, itu dibalas, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu niat dalam memberi nafkah, memberikan biaya terhadap mereka dalam sekolahnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersenda guraunya, bermain-mainnya, membahagiakannya, ya, segalanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sampai jam berapa nih? Nah, masih. Yang kelima,
Yang kelima Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Kita mengetahui, kita sadar bahwasanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang menyesatkan anak kita, yang meluruskan, memberi petunjuk anak kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar itulah maka kita minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai petunjuk tersebut. Apapun yang berkaitan dengan akhirat, ya, mintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama teu paham-paham atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teu ngapalkeun, teu apal-apal atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala teh mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kecerdasan diri pribadi, mengandalkan kecerdasan anak. Lah keturunan bapak mah, berarti bapak atau turunan, ya seperti itu. Insyaallah hade ya gitu ya. Berarti kan membanggakan, mengandalkan kemampuan diri dan anak. Mal mislek seperti itu karena bapak. Urang mah katurunan nanti aki tinini oge da atuh. Hade gitu. Moal budak urang itu mah berbangga, hanya berbangga. Ya semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ada kesombongan, ketakaburan. Maka bagaimana para nabi, para rasul selalu mendoakan mereka. Di antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk pandangan, penyejuk hati, penyenang hati kita, ya, menjadi senang, ya, menjadi bahagia. Bagaimana Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu, dan tatkala Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Wajnubi, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anakku, anak budal asnam, dari menyembah berhala, ya. Tauhid yang utama, mendoakan tauhid, kelurusan akidah adalah yang utama, seperti itu, ya. Banyak di dalam Al-Qur'an, ya, doa-doa yang berkaitan dengan anak, ya, dengan anak. Dan perhatikanlah, ikutilah doa-doa tersebut, ya, doa-doa tersebut, dan juga perhatikanlah waktu-waktu ijabah dan doa, dan jauhilah perkara-perkara yang menghalangi ijabahnya doa, ya. Tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, iftiqar, merasa perlu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Untuk mendoakan terhadap petunjuk terhadap anak-anak kita, ya. Supaya tidak disesatkan oleh setan, ya. Karena, ya, kita itu adalah lemah, anak-anak kita adalah lemah, maka oleh sebab itu kita perlu isti'anah, minta pertolongan, minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam. Yang keenam dikatakan alaika bil malil halal. Hendaklah engkau selalu mencari harta yang halal, ya, mencari harta yang halal, dan menjauhkan dari harta-harta yang syubhat, tidak jelas kehalalannya. Bahkan jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Karena setelah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan masuk surga, lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari yang haram, makanannya adalah makanan yang haram, wagudhiya bil haram, dikasih makan dengan yang haram, annaru aula biha, neraka yang berhak terhadap daging tersebut, daging yang tumbuh tersebut, ya, tumbuh yang dan berkembang dari harta yang haram.
Dan Bapak Ibu sekalian yang jangan menyangka bahwasanya yang haram itu hanya dalam masalah riba, ya. Riba, bunga, pinjaman, ada bunganya, ada manfaatnya, ya. Kemudian mencuri, korupsi, sogok menyogok, ya. Bukan hanya itu saja. Bahkan dalam menyia-nyiakan waktu dalam bekerja kita sudah akan bekerja dengan perusahaan yang dengan kita itu masuk jam 8 pulang jam 4, ini datang setengah 8 pulang nalohor ya atau berapa detik saja, berapa menit saja yang kita telat dari akad tersebut, atau ketika bekerja malah baca koran, malah melakukan hal-hal yang lain, bahkan sholat duha pun, sholat duha nih kalau tidak diizinkan oleh perusahaan kan sunnah ya mah, ya hari akad mah wajib, itu tidak boleh ya. Jadi jangan nyangka yang korupsi itu kalau disuruh membelanjakan begini, kemudian bilang ke tokonya, tuliskan we didinya 1.500.000 nya itu. Bukan hanya itu, padahal mah kan 1 juta misalkan. Ya, itu kan korupsi itu, ya. Atau apalah mencari hal-hal pribadian, ya, pribadian tapi haram gitu kan, seperti itu bukan, ya. Jadi kalau dikumpulkan detik-detik, menit-menit kita yang kita lalaikan dengan akad kita, itu juga termasuk apa? Termasuk haram. Maka kita apa? Kita halalkan tuh segera kepada direkturnya, ya, kepada kepala cabangnya, kepada manajernya gitu, halalkan. Atau berusaha menambah, ya, ayo inilah tambahan waktu, tambahan prestasi sebagai penembus dari kesalahan kita, ya, kesalahan dan kelalaian kita, ya. Apapun yang dilalaikan, ya, malah sibuk WhatsAppan, malah sibuk teleponan ketika bekerja yang bukan urusan kantor, ya, itu semuanya adalah haram, ya, adalah haram. Masih ayah ya teh, pas mulai pera gini kan. Ya. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu qudwah hasanah, ya, dalam tarbiyah itu qudwah hasanah. Qudwah hasanah, apa qudwah hasanah itu? Teladan yang baik ini yang penting banget nih dalam tarbiyah, ya. Ya, penting banget. Bagaimana kita bersemangat untuk si anak itu bisa sholat tepat waktu di masjid, ya. Kalau kitanya sendiri tidak, ya. Sholat bodak teh, ya. Ari bapak, kelah tuh bapak mah capek kene. Ari ibu, umi, seperti itu, ya. Seperti itu. Bagaimana anak bisa kesehariannya itu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ngahariringna teh hariring Al-Quran. Lamun bapak ibu nu hariring dengan rap potongan lagu atau potongan nada-nada TikTok atau lah segala kan banyak terdengar ini, ya, karena sudah merasuk, ya, muka YouTube keluarna ya tanya kadangu atuh jadi otomatis orang teh kan seperti itu, ya, banyak, ya, gangguan seperti itu, ya. Maka qudwah hasanah, ya, qudwah hasanah. Kesalehan orang tua berpengaruh terhadap kesalehan anak. Bagaimana kisah siapa? Kisah Khidir, kisah Musa dan Khidir, ya. Bagaimana musahabah mereka berdua yang Musa ingin belajar, sebenarnya ditolak oleh Khidir, melakukan perkara-perkara yang di luar akalnya, tidak teka hartiku ku Nabi Musa. Bagaimana Khidir itu membolongi perahu, bagaimana ada anak yang dibunuh, ya, dimatikan, bagaimana ketika meminta jamuan ke penduduk kampung tidak dikasih, ya,
tetapi ada dinding yang apa? Yang mau roboh, kemudian diluruskan. Kata Musa, ya kan kamu kalau kamu minta buruhna, ya buruh tadi itu kan mungkin akan dikasih. Kalau tadi meminta jamuan karena nggak ada kerjanya kan nggak dikasih. Coba kalau minta masih akan dikasih. Tapi apa? Kenapa diterangkan oleh Khidir ya? Amal jidaru, adapun apa dinding, aku meluruskannya. Kenapa? Karena apa? Karena di bawahnya ada kanzul lahuma. Karena ini karena itu adalah kepunyaan dua anak yatim, ya, kepunyaan kedua anak yatim, dan di sana ada kanzul, ada harta emas dan perak di sana, ya. Kenapa dia meluruskannya? Khawatir roboh, khawatir dengan dinding tersebut roboh, maka terbongkarlah harta yang ada di bawahnya. Dan apa yang menjadi rahasia? Wa kana abuhuma sholiha. Dan ternyata keadaan orang tuanya itu adalah orang-orang solih, ya, orang-orang solih. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahu wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbika. Maka Rabbmu menginginkan dua anak yatim tersebut sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan harta dari simpanan tersebut. Rahmatan min rabbika, sebagai bentuk rahmat dari Rabb kalian. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang utama adalah kesolehan kita yang akan menjaga kepada anak-anak kita, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang kedua, tidak masalah juga kita mencari harta untuk perbekalan anak-anak kita, diambil dari sini, ya. Tidak. Tapi yang utama adalah kesolehan, perbekalan akhirat. Kesolehan diri kita jangan sampai sibuk mencari harta tapi lupa terhadap ibadah. Ya, yang utama adalah kesolehan, yang kedua adalah menyimpan harta untuk perbekalan mereka. Ya, nah ini kesolehan ini bermanfaat ya untuk keturunan kita, Sampai sini. Ya, sebenarnya ada 12 poin yang mungkin ya tentang nasihat ini, ya. Ada 12 poin. Yang selanjutnya adalah tentang kesabaran, juga tentang sholat, juga tentang mengetahui potensi anak-anak kita masing-masing. Jadi tidak ada anak yang bodoh, ya, tidak ada. Tetapi anak itu mempunyai potensi, ya. Mungkin seorang anak ini kakaknya mah hafalan hade adina henteu ngan pagaweana teh bikin-bikinan we nya kepintarannya di bidang itu, maka salurkanlah sesuai dengan kecerdasannya, ya. Kemudian juga harus sabar dari marah, dari menghukum, ya. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan dari anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bermanfaat. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan, sharingkan, mangga dipersilakan.
Ya, silakan. Siapa Pak namanya? Biar ta'aruf. Tidak kenal maka ta'aruf. Ini anak menanya aja. Sebenarnya batasan-batasan orang tua itu dalam hal mendidik anaknya sih udah gede gitu. Batasannya tuh apa, harus marahnya tuh gimana gitu maksudnya, marah banget atau gimana gitu. Soalnya kan kalau anak udah agak gede itu apa ya, punya pemikiran sendiri gitu kan, tidak tuh. Jadi dicarek salah, atau dicarek salah gitu. Gitu batasannya, jadi orang harus gimana gitu. Iya. Mungkin mensikapi penyelisihan mereka dalam agama gitu Pak, atau dalam urusan dunia. Dalam hal agama juga. Ya, dalam hal. Bagaimana menyikapi penyelisihan mereka dalam masalah agama, dan udah mulai besar atau mungkin balik. Apakah katanya marah aja atau marah banget? Apakah marah aja, marah banget? Tergantung penyelisihannya. Sebenarnya yang utama adalah memberi pengertian terhadap mereka. Ya, memberi pengertian terhadap mereka, apa-apa yang dilakukan itu selalu dikaitkan dengan Allah, selalu dikaitkan dengan neraka, selalu dikaitkan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Jadi memberi pengertiannya, ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan ancaman yang bersifat duniawi, ya, duniawi. Kamu tidak akan bahagia melakukan itu. Nanti kamu akan selalu sengsara di dunia gini-gini. Tapi yang utama adalah kaitkan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah besar, kamu sudah balik, kamu sudah ditaklif, ya, seperti itu. Jadi ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Yang selanjutnya boleh bersifat hukuman, seperti anak yang tidak sholat, bukankah disuruh dipukul di usia 10 tahun, ya, dipukul. Ini berupa hukuman. Jadi boleh kita mau hukum, boleh. Dan yang paling paham sebenarnya terhadap psikologi anak adalah orang tuanya sendiri, ya, orang tuanya sendiri. Ada juga yang harus kita perbaiki. Kenapa anak seperti itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Memang ada kesalahan kita, ya. Kenapa jadi begitu? Jadi seperti itu. Dan yang utama kalau mendapatkan kenakalan atau penyelisihan dari mereka, yang tadi peringatan, ya, boleh juga hukuman. Yang utama juga jangan lupa doa, ya, doa, ya, petot ke Allah Subhanahu wa taala, ya, nyungkeun ke Allah Subhanahu wa taala supaya disolehkeun anak urang, ya. Itu doa yang utama, ya. Jangan emosi, jangan yang hal-hal yang didahulukan, hal seperti itu. Ada doa yang harus kita panjatkan, ya. Cari waktu-waktu yang ijabahnya doa, bangun malam khusus doa untuk anak kita. Maka para salaf mengatakan, wahai anakku, la'atulanna fi sholati, aku akan panjangkan sholat untuk apa? Untuk kebahagiaanmu, untukmu. Jadi kita sholat, kita khusyuk dalam sholat demi apa? Untuk kesolehan anak. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan dengan anak. Seperti itu, ya. Bangga, ibu-ibu pilih ayat. Ada dari ibu-ibu? Sudah cukup, Bu? Pak, sudah cukup?
Baik, semoga apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat sekali lagi, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, ya kehilafan itu adalah bersumber dari kebodohan diri saya sendiri dan godaan setan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.